Sejak usia 2 tahun, lantunan suara Putri Aryani sudah membetot perhatian keluarga dan juga para tetangganya. Ia tidak bisa melihat, namun mata hati dan telinganya sangat peka dalam merasakan bunyi dan keindahan sebuah lagu. Bahkan saat balita, Putri sudah pandai melantunkan lagu-lagu berbahasa Inggris. Penghargaan tingkat nasional yang pertama diraih Putri di usianya yang belum genap 9 tahun. Sempat tenggelam usai meraih penghargaan di ajang pencarian bakat. Bagaimana prediksi karir Putri ke depan? Apakah dunia memperlakukan Putri secara spesial karena ia menyandang disabilitas? Di tengah persaingan musik yang demikian sengit, bagaimana Putri membranding dirinya sebagai penyanyi? Sebelum menyaksikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, terlahir tak bisa melihat tak lantas membuat Putri Aryani tumbuh menjadi anak yang minder. Sebaliknya, Putri justru tumbuh menjadi anak yang cerdas dan memiliki talenta yang luar biasa dalam menyanyi dan bermusik. Terbukti, Putri sukses mendapat Golden Buzzer di ajang America's Got Talent. Putri pun kini tengah bersiap-siap untuk meniti karir di negeri Paman Sam Amerika. Bahkan Ibunda Putri rela menutup bisnis kulinernya demi mengawal Putri ke Amerika. Lantas benarkah demi mengikuti America's Got Talent, Putri harus meninggalkan bangku sekolahnya di SMKN 2 Bantul lantaran harus pindah ke Amerika? Apakah pihak sekolah akan memberikan privilege kepada Putri? Yang pasti sekarang fokus dulu di ACT dan nanti Putri berharap bisa memenangkan Grammy Award. Terus rencana nanti kan final itu bulan Agustus ya rencananya insya Allah ya. Agustus atau September? Kita jadwal sih. Iya masih Agustus atau September. Insya Allah saya dan ibu dan juga teman-teman sini saya akan dan ibu akan menonton langsung dan untuk Putri nanti bertanding dan saya akan ajak juga nih warga masyarakat di sini untuk voting untuk untuk Putri, ya kan? Itu mudah-mudahan aja. Yang paling penting kita tuh nggak pernah tahu rezeki orang, tapi ayo kita sama-sama mensupport anak Indonesia, adik kita tercinta gitu yang sedang mengukir prestasi di luar sana. Buktikan juga buat seluruh rakyat Indonesia, netizen Indonesia buat ngevote Putri. Ya, Ismawan Kurnianto dan Reni Alfianti orang tua Putri tak mau menyanyiakan potensi Putri mereka yang begitu besar. Meski Putri tak bisa melihat dunia, apalagi mengidentifikasi not balok. Ketika sadar Putri sudah menonjol di bidang tarik suara saat usianya baru 2 tahun, Ismawan dan Reni berusaha menyalurkan bakat putri sulung mereka itu dengan mengikuti lomba-lomba tingkat daerah. Tapi selain mengasah olah vokal dan kemampuan mendentingkan tuts piano, Ismawan dan Reni membekali Putri dengan attitude dan pendidikan formal yang layak. Bersama anak-anak normal lainnya, Putri kecil menyerap ilmu di sekolah internasional agar kepercayaan diri dan intelektualitasnya terasah. Saban tampil di muka umum, Putri nyaris tak pernah minder. Ia percaya diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Orang tua selalu support, selalu memberikan yang terbaik untuk Putri dan juga adik-adik Putri, selalu temanin Putri kemanapun. Jika memang masih bisa mulutku berbicara, santunkan. Kedua adalah orang tua dari anak-anak kita. Kalau kita melihat ada kemampuan dari anak yang memang harus kita berikan support, harus kita berikan dukungan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan porsinya atau juga momen di saat dia memang harus berkembang. Kenapa kita nggak kasih gitu loh. Dan itu juga tidak mengenyampingkan sekolahnya sih kalau aku perhatiin. Dia tetap menjalani sekolahnya di SD, SMP, sampai sekarang SMA.
Tak dapat melihat dunia bukan berarti menjadi akhir bagi dunia Putri. Sebaliknya Putri justru begitu semangat mengasah bakat menyanyi. Ia fokus mengejar mimpi dan cita-citanya. Di ajang pencarian bakat, sejumlah talent yang tunanetra seperti dirinya sempat mencuri perhatian juri dan pemirsa, namun selalu gagal masuk grand final. Tapi Putri yang belum genap berusia 9 tahun berhasil menjadi juara, mengalahkan talent remaja dan anak sebaya dirinya. Juri yang terdiri dari Anggun C. Sasmi, Indy Barens, dan Ari Lasso ikut larut dalam keharuan yang dalam kala Putri mampu menaklukkan lagu My Heart Will Go On milik Celine Dion. Lantas apa kata Indy Barens saat pertama kali melihat Putri? Benarkah sejak audisi Indy sudah memprediksi Putri bakal menjadi seorang bintang? Tolong pegangin ya. Sebagai salah satu juri di Indonesia's Got Talent ya. 2017 itu aku, Anggun, Mas Jai, Ari Lasso. Kita semua tuh kepala kita udah satu. Udah jadi satu, udah gak usah gimana menurut lo, udah gak gitu. Kayaknya tuh kalau zaman sekarang bilang satu frekuensi, kita tuh udah frekuensinya tuh dari 4 yang dulu tuh udah zet, udah satu. Das, Putri. Dan ternyata ya it's a blessing ya bahwa ternyata memang saatnya Putri dilihat oleh dunia dan itu dibuktikan oleh dia sekarang. Tak cuma pandai menyanyi, musikalitas Putri juga sudah teruji lewat sejumlah lagu ciptaannya. Di waktu senggang, Putri yang memutuskan berhijab sejak 3 tahun lalu itu menuangkan ilham paripurna di sanubarinya ke dalam melodi dan lirik lagu. Kebanyakan lagu yang diciptakan Putri memang menggambarkan suasana dan kehidupan yang dijalaninya, seperti Mimpi, Tak Mampu Lupa, Menantimu, serta Loneliness yang membuat Simon Cowell baper dan ternganga. Ada itu ketika kamu berpikir sesuatu itu baik, ternyata belum tentu itu yang terbaik buat kita. Wow, talenta Putri itu udah nggak usah dipertanyakan sebetulnya, karena dari dia memang diberikan kelebihan suara yang emang begitu indah. Dia bisa bikin lagu banyak dan bagus-bagus, dan lucunya kemarin Putri bilang kayak Putri bikin lagu udah berapa banyak. Sebagian besar lagu-lagu Putri itu mirip-mirip sama lagunya Teh Ocha. Kayak lucu banget. Apakah American Got Talent adalah batu terakhir buat Putri untuk meloncat lebih tinggi lagi? Ya enggak, tapi enggak harus lagi berkompetisi seperti yang tadi saya bilang. Jadi kompetisi yang sesungguhnya itu adalah ketika terjun ke masyarakat. Kompetisi yang dibuat ini kan kompetisi yang seperti pisau bermata dua. Yang satu tujuan sosial, mengedukasi, yang satu buat bisnis, gitu kan? Tapi itu juga bagian dari kompetisi yang harus dilewati sebagai uji nyali. Tapi uji nyali yang sesungguhnya adalah ketika dia terjun ke masyarakat. Nah, sebetulnya mental Putri hari ini tuh lengkap. Bakat Putri menciptakan lagu rupanya juga diakui oleh Irfan Hakim. Putri menciptakan lagu dari curahan hati Irfan yang merindukan sang papa yang telah tiada. Putri Aryani udah kenal cukup lama dari dia masih kecil, pernah ketemu beberapa kali. Nah kemarin tuh kan bikin duet juga single bersama Aisyah, anak aku. Nah, jadi Aisyah nyiptain bahasa Inggris, di Indonesia nama Putri, di aransemen bersama-sama gitu. Akhirnya jadi single mereka itu Happiness. Nah di Putri juga kan jago banget bikin lagu. Nah saat itu gue curhat tentang almarhum bapak. Begitu cerita, langsung bikinin lagu saat itu, wah langsung nangis. Hebat, Putri itu jenius banget, bisa menciptakan lagu, suaranya bagus, penghayatannya juga luar biasa. Orang Indonesia gitu ya, terus juga maaf punya kekurangan, tapi suaranya itu bagus banget. Aku udah nonton berkali-kali tapi masih merinding gitu. Pasti pengen berharap banget bisa jadi juara sih. Juara 1. Yang pertama pasti ini banget sih ya, bangga banget perwakilan dari Indonesia. Lagi-lagi yang memang di kita tuh mungkin nggak terlalu dilirik, tapi ternyata di luar dilirik gitu.
nggak usah di Terawang juga pasti akan berkibar. Tapi maksudnya di Amerika itu mungkin lebih di Indonesia ya lebih berkibarnya. Cuman kalau di Amerika, apalagi di seluruh dunia, ya ini sesuatu yang harus diuji dulu ya, harus dibuktikan. Dan itu juga ada faktor-faktor lain, termasuk membuat lagunya seperti apa, mengaransemen dan juga akhirnya tema lagunya itu apakah sesuai dengan orang-orang di sana, apalagi kondisi bahwa ya Putri ini kan berhijab ya, jadi ada identitas keagamaan yang ada di situ. Itu sih yang saya lihat. Jadi kalau dibilang di Indonesia pasti akan bersinar. Kalau di Amerika ya karirnya dibuat di Amerika, tapi apakah akan bersinar sana atau tidak ini masih 50-50. Di balik kekurangannya, Putri mampu membuktikan kepada dunia bahwa cita-cita besar bisa diraih dengan kerja keras dan doa. Putri pun menjadi inspirasi bagi generasi muda, terutama penyandang disabilitas seperti dirinya. Dan berkat keberhasilannya di America's Got Talent, Putri pun diundang hadir dalam press conference Indonesia's Got Talent yang akan tayang di RCTI. Gadis kelahiran 31 Desember 2005 ini memberikan semangat dan motivasi kepada calon peserta yang akan mengikuti ajang pencarian bakat paling bergengsi di Indonesia ini. Keseluruhan as a show, kenapa jadi menarik banget? Karena itu sesuatu yang mungkin orang melihatnya, oh apa sih RCTI bikin talent search lagi gitu, membedakannya apa? Totally different feel, different aura dengan kumpulan juri-jurinya, dengan show yang dimunculkan. Jadi buat kita sangat bangga, sangat happy. Mudah-mudahan Indonesia Got Talent ini benar-benar menjadi platform lahan untuk talent-talent seluruh Indonesia, bukan hanya menyanyi ya, talent-talent seluruh Indonesia yang punya kebisaan dan merasa kayaknya saya harus mencoba keberuntungan saya. Siapa tahu dengan Indonesia Got Talent itu membukakan pintu baru untuk karir mereka ataupun untuk lebih dikenal di seluruh dunia. Yang kita tahu baru-baru ini dia posting sesuatu yang luar biasa sekali, ya. Kebanggaan kita dari Indonesia juga ditampilkan, di-featurekan. Jadi tantangan IGT apa? Yang itu adalah menjadi jembatan yang lebih solid lagi untuk bakat-bakat Indonesia. Kita baru lihat mungkin di talent search yang sebelumnya ya Rosa sempat juga berkolaborasi dengan artis-artis internasional. Kita sudah membuat jembatan itu. Lewat Indonesia Got Talent kita ingin mengupgrade diri kita dari segi production dan lain-lain untuk melihat bakat-bakat Indonesia lebih banyak lagi. Buat aku tempat duduk di sana itu juga salah satu tempat di mana aku bisa stress release dari pekerjaan yang lain, dari pekerjaan di tempat lain. Saat duduk di sini, saya bisa nangis, saya bisa ketawa, dan benar-benar bisa menikmati menikmati apa yang saya lihat gitu. Karena saya orangnya juga cukup sensitif dengan hal-hal yang berbau keindahan gitu kan. Dan yang pasti persiapannya adalah kami mempersiapkan diri dulu. Bagaimana harus Indonesia's Got Talent ini menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Itu seperti tadi Kobi juga sudah sampaikan, menjadi tantangan juga untuk kami di Indonesia's Got Talent ataupun sebenarnya untuk program-program saat kita kerjakan itu saat ada kelanjutannya. Kalau Putri punya kata-kata semangat untuk mereka talenta-talenta Indonesia yang sedang berjuang mengejar mimpinya seperti Putri juga, Putri mau nyampein motivasi seperti apa sayang? Jangan pernah takut untuk bermimpi dan meraihnya. We are able, we are capable, we are equal. We are capable, we are equal. Tepuk tangan buat Putri. Tak hanya itu, penampilan Putri saat berduet dengan Rosa, diva pop Indonesia membawakan lagu Tak Akan Berpaling Darimu, sukses memukau penonton di studio Indonesia's Got Talent.
amazing. You are, I think, one of the first singers we've ever had on that.